Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Siti Halimatul Munawwaroh SKM MKM, dan teman-teman yang menonton video ini. Pada tanggal 22 Oktober, saya Jessica Putri Apriesta sebagai preview artikel yang berjudul Kerja Tim sebagai Komponen Penting Organisasi dengan Kendala Tinggi yang ditulis oleh David P. Becker, Rachel Day, dan Eduardo Salas. Pada artikel ini menerangkan bahwa organisasi semakin dinamis dan tidak stabil. Evolusi ini telah meningkat ketergantungan pada tim dan meningkatkan kompleksitas dalam hal komposisi tim, keterampilan yang dibutuhkan, dan resiko tinggi yang meningkat atau High Reliability Organization (HRO). Atau organisasi dengan kendala tinggi adalah organisasi yang berada di lingkungan berbahaya di mana kemungkinan terjadi kesalahan yang tinggi. Maka dalam artikel ini, David P. Becker menjelaskan bahwa kerja sama tim adalah hal yang sangat penting. Masuk di bagian tim, kerja tim dan pelatihan. Di bagian ini, penulis menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama secara tim untuk meminimalisir resiko. Anggota tim harus memiliki kemampuan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap khusus, seperti keterampilan dalam memantau kinerja satu sama lain. Dan pada paragraf selanjutnya menjelaskan bahwa pentingnya kerjasama tim dalam pelayanan kesehatan, seperti dokter, perawat, apoteker, dan teknisi, dan profesional kesehatan lainnya harus berkontribusi dalam mengkoordinasi aktivitas mereka untuk memberikan perawatan yang aman dan efisiensi untuk pasien. Dan paragraf selanjutnya, mereka juga menjelaskan bahwa kerjasama tim bertujuan untuk memastikan keselamatan pasien. Kerja tim itu membuat lebih sedikit kesalahan jika dibandingkan dengan individu. Masuk komponen penting kerjasama tim, pada bagian ini paragraf mereka menjelaskan bahwa kerjasama tim berbeda dengan kerjasama tugas. Itu misalnya kayak keterampilan bedah namun keduanya juga dibutuhkan agar tim bisa efektif, dan lingkungan yang kompleks ini juga sama-sama bertujuan agar serangkaian KSA terkait yang memfasilitasi kinerja yang terkoordinasi dan adaptif. Masuk lagi ke karakteristik tim yang efektif. Di paragraf ini menjelaskan anggota tim yang memiliki komitmen bersama terhadap KSA. Di sini juga menjelaskan bahwa KSA ini bersifat individu, yang artinya bukan kompetensi tingkat tim. Di bagian ini terdapat tabel sebagai komponen penting dari organisasi dengan kendala tinggi. Namun saya belum bisa menjelaskannya karena tabel di sini ada kesalahan dari PDF artikel tersebut. Kalian bisa lihat di bagian tim dan HROS. Pada penjelasan ini menyatakan bahwa kerja tim itu merupakan komponen penting dari organisasi tersebut. HRO tidak akan mencapai kendala yang tinggi kecuali para anggotanya mampu mengkoordinasikan aktivitas mereka secara efektif dan secara efisien. Dan di bagian tantangan, dari artikel ini, penulis fokus pada 3 tema dasar. Yang pertama, pemberian layanan kesehatan. Pada dasarnya mengharuskan organisasi yang menyediakan layanan tersebut bertindak sebagai HRO. Kedua, kerja tim merupakan komponen penting dari HRO. Dan terakhir, cara termudah untuk meningkatkan kerja tim adalah melalui pelatihan. Nah, jadi menurut saya, kesimpulan dari hasil artikel ini adalah hampir tidak ada penelitian sebelumnya yang membahas bagaimana sih perbedaan di dalam dan di antara pelayanan kesehatan harus tercermin dalam taksonomi spesifik layanan dan pelatihan yang disesuaikan. Namun saya menemukan permasalahan ini cukup menarik, terutama dalam konteks HRO, karena hal ini menunjukkan bahwa solusi yang disesuaikan diperlukan untuk mencapai kendala yang tinggi. Dan saya harap dari video ini bisa kalian pahami dengan baik makna dari artikel tersebut. Sekian review dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.